Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli wa sallim ala jasadihi fil ajsad wa salli wa sallim ala qabrihi fil qubur wa salli wa sallim ala ismihi fil asma. Assalatu assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi qallat hilati adrikni. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaina qira'ata maulidin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mithla ma nawa sahibil maulid al-Sayyid Abu Rahman ad-Dibai wa mithla ma nawa masyayikhuna fi hadzal majlis mubarak anna Allah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'd. Puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat serta salam kehadiran Nabi yang tercinta, Nabi yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat sahabat. Yang saya hormati Sahibul Bait Imam Musalla Jami' An-Nur 2. Yang saya hormati pula yang kita banggakan Ketua Muslimat Kota Bitung Ibu Hajjah Dewi Yasin, Ketua Wanita Islam Kota Bitung Ibu Hajjah Sartin Puhi yang ikut hadir pula, Ketua PAC ya, Girian ya, Girian ya, PAC Girian, dan pengurus yang kita banggakan yang senantiasa selalu aktif pada kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini ada pengurus NU juga, ya, MWC. Terlalu banyak ini cabang-cabang sampai mesti diingat betul-betul, jangan sampai tak salah bilang. Karena kalau tak salah bilang berarti salah itu. Tadi memang pembukaan agak sedikit panjang Ibu. Kalau kita baca maulid, diba, itu ada niatnya dulu baru dibaca. Nawaina qira'ata maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mithla ma nawa sahibil maulid as-Sayyid Abu Rahman ad-Dibai wa mithla ma nawa masyayikhuna fi hadzal majlis mubarak anna Allah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Allahu yudkhiluna fi niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim. Artinya, cari di Google. Sebelum membaca diba atau maulid barzanji atau maulid-maulid yang lain, itu diajarkan oleh para ulama-ulama dahulu kala, niatkan agar apa yang diniatkan, apa yang dibaca insya Allah akan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, nawaina qira'ata maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami berniat membaca kisah daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mithla ma nawa
sebagaimana yang telah diniatkan oleh penyusun Barzanji Ad-Diba, dan sebagaimana niat para guru-guru kami ketika membaca setiap maulid dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan arti annallaha yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Semoga Allah memberikan kemuliaan yang mereka dapati, rahasia-rahasia ilmu agama yang mereka pahami, kemuliaan-kemuliaan yang mereka dapati dari Allah. Semoga itu semua pula Allah pancarkan kepada kita yang hadir di majlis dan yang membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita sampaikan salam kepada Nabi. As-salatu assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi kallat hilati adrikni. Salawat dan salam untukmu wahai Rasulullah, genggamlah kedua tanganku ini wahai Rasul, di yaumil mahsyar hanya syafaatmu yang dapat menyelamatkan kami selain daripada amal saleh. Kita meminta syafaat kepada Nabi, karena memang Quran memberi legitimasi hanya Nabilah yang dapat memberi syafaat besar bagi umatnya, kecuali yang berbuat syirik tidak dapat syafaat. Bisa dipahami, Bu? Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisahnya dari lahirnya, kemudian sampai beliau diangkat menjadi nabi, kemudian beliau bertablik dari tengah-tengah keluarga, kemudian kepada lingkungan sekitarnya, hingga Islam sampai di Jami' An-Nur 2 ini. Bisa dipaham, Bu? Bagaimana sampai bisa dakwah Nabi 1450 tahun yang silam bisa sampai di negeri kita yang kecil ini? Kenapa? Ada rahasianya. Rahasianya, Nabi kadang-kadang bikin dulu baru bilang. Orang bilang dulu, nyenak baking. Jadi setengah mati sampai. Kalau Nabi baking dulu baru bilang, atau bilang dulu baru baking. Orang yang pasti bukan kita yang bilang. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, karena ini mayoritas ibu-ibu muslimat, ada juga tamu istimewa dari wanita Islam. Mau tidak maulid kita lihat dengan kacamata bagaimana Rasulullah memperhatikan kaum perempuan. Mau? Baca Musadiki. Mau? Dalam Al-Quran ada berapa surah? Ada berapa surah, Ibu, dalam Al-Quran? 114 surah. Dari 114 surah, dari Al-Fatihah sampai Qul A'udzu Birabbin Nas, ada tidak nama surah yang berkaitan dengan perempuan? Apa namanya? Surah An-Nisa. An-Nisa apa artinya? Bukan. An-Nisa artinya istri-istri. Kalau perempuan mar'ah. Ini ada sekolah Arabnya nak belajar indah pelia ini. An-Nisa artinya para istri. Baru apa lagi? Surah Maryam. Maryam apa artinya? Hah? Maryam artinya nama. Nama perempuan. Jangan cari terjemahan yang nama dapat. Sama dengan nama ibu ketua, Ibu Dewi. Apa arti Ibu Dewi? Ya, Ibu Dewi, nama dari orang tua. Bisa dipaham? Nah, Ibu tahu tidak? Ada beberapa ayat Quran yang Allah turunkan berkaitan dengan perempuan. Bayangkan. Dan tidak sedikit yang berkaitan dengan kaum laki-laki. Cara Nabi memperlakukan kaum perempuan di masa itu. Sayyidina Umar, Ibu tahu, kalau istrinya Sayyidina Umar banyak. Bukan cuma 4. Banyak.
Riwayat mengatakan Sayyidina Umar punya istri itu kurang lebih sekitar 4 sampai 50 orang. Karena Islam belum datang. Itu di antara istri-istrinya, kalau ada yang melahirkan anak perempuan, Sayyidina Umar langsung ambil anak perempuan dan dia tanam hidup-hidup. Karena bangsa Arab kala itu, kalau dapat anak perempuan, aib namanya. Zaman itu, kalau ada perempuan melahirkan anak perempuan, ditanam hidup-hidup. Karena aib yang dipahami oleh bangsa Arab kala itu. Datang Rasulullah. Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran-ajaran Qur'annya. Kemudian Rasulullah mengatakan, diharamkan bagi kalian membunuh anak-anak kalian. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh, kata Quran, anak-anakmu hanya karena engkau takut menjadi miskin apa susah. Oke. Kemudian apa yang terjadi? Setelah Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Umar menangis sepanjang masa karena mengingat dosa yang pernah dia buat. Bukan sedikit anak gadisnya yang ditanam hidup-hidup. Tapi bagaimana? Ibu-ibu tahu bagaimana Rasulullah memperhatikan kaum perempuan? Dalam riwayat, Nabi hanya 2 kali cium tangan orang. Sepanjang hidup Nabi, cuma 2 kali Nabi mencium tangan orang. Yang pertama, tangan anak gadisnya Siti Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah datang di rumahnya Sayyidina Ali, beliau melihat putrinya sedang menumbuk gandum untuk membuat roti bagi suami dan anaknya. Nabi melihat Siti Fatimah dalam keadaan kusut, tangannya belepotan. Nabi dekat kepada anak putrinya Siti Fatimah, kemudian diambil tangannya, dan Nabi kita Muhammad SAW mencium tangan Siti Fatimah sambil berkata, inilah tangan-tangan penduduk surga. Itu Sayyidina Fatimah, Sayyidatuna Fatimah, buat roti, tumbuk gandum, baru buat roti sebagai makanan utama. Orang bagaimana? Kalau pai tua mau suka makan mie, apa yang kurang jawab? Ada 2 di tas, pi ambil jo kompi beli di warung. Ya, apalagi sekarang ada COD. Ya, apa itu salah? Itu tidak salah, cuman karena kita tidak memahami hikmah daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu hikmah Maulid itu Ad-Diba, Barzanji, Simtud Durar, Maulid Habsyi, itu menceritakan akhlak Rasulullah. Hanya karena dibaca dalam bahasa Arab, alhamdulillah orangnya nak mengerti dari pertama sampai habis. Satu-satunya yang kurang paham cuma satu, ibu. Amin, amin. Padahal ada cerita Nabi ada makan. Makanya perlu ibu, kalau ada kesempatan, di samping, bukan nanti maulid ya, kalau di samping ada baca maulid, ada yang terjemahkan. Supaya orang faham, ternyata Rasulullah itu pernah cium tangan putrinya. Nabi mengatakan, Nabi cium, Nabi mengatakan, bolak-balik lagi ibu, sudah inilah tangan-tangan putri surga. Ini kan contoh yang baik untuk kita teladani. Tangan kedua yang dicium Rasul. Suatu saat Nabi keluar rumah, berpapasan dengan seorang sahabat yang baru selesai memacul kebun. Apa tuh? Bertani. Jadi waktu dia berpapasan dengan Nabi, tangannya masih kotor dengan tanah dan kalau dipegang masih kasar. Nabi bertanya, kenapa engkau dalam keadaan kusut dan kotor seperti ini? Apa katanya? Ya Rasulullah, aku memberi nafkah makan istri dan anakku dengan bertanam, dengan bercocok tanam. Maka engkau dapati aku baru selesai bercocok tanam. Nabi ambil tangannya dan cium. Kemudian Nabi berkata, inilah tangan yang tidak pernah memakan yang haram kecuali yang halal. Betul tidak? Tidak usah tanya. Ustadz,
Kenapa Nabi itu contoh teladan yang sempurna? Ibu, Nabi di perut usia 6 bulan, di rahim ibunya, bapaknya wafat. Lahir usia 6 tahun, ibunya Siti Aminah ikut wafat. Belum akil balik sudah wafat ibunya. Sempurna, yatim piatu. Usia 11 tahun, beliau dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib. Apa yang terjadi? Ketika Nabi usia 11 tahun, kakek yang menjadi sandaran hidupnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Kata ulama, hikmahnya Rasulullah tidak pernah durhaka kepada orang tuanya. Betul tidak? Ketika usia 6 tahun, ibunya wafat. Nah, usia 6 tahun itu belum akil balik, ibu. Jadi Rasulullah itu diberikan status yatim piatu oleh Allah agar ketika Nabi berbicara tentang berbakti kepada orang tua, Nabi tidak ada dosa kepada orang tua. Itu yang dibilang, baking dulu baru bicara. Bisa dipahami, Bu? Baik. Berapa jam kita dikasih bicara? Pokoknya atur di Ustaz sampai orang sunyana semua di sini. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, ketika zaman itu Nabi kasih tahu kepada sahabat, istausu bin nisa'i khairan. Kata Nabi kepada sahabatnya, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhil'in a'waj. Aku beritahu kepada kalian wahai kaum laki-laki, aku wasiatkan kepada kalian wahai sahabat-sahabat laki-lakiku, berbuat dan perlakukan baik kaum perempuan itu, karena mereka tercipta dari rusukmu yang sebelah kiri. Ini yang pertama. Kedua, Nabi katakan, ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa la'im. Bukan laki-laki mulia kalau dia suka menghinakan perempuan, dan bukan orang yang hina kalau dia suka memuliakan kaum perempuan. Bayangkan, Nabi mendidik agar laki-laki jangan berbuat kasar kepada perempuan, baik itu istrinya maupun anak-anak gadisnya. Perlakukan mereka itu bagaikan ratu di dalam rumah tangga. Rasulullah kalau sudah agak ruwet pikirannya, ibu tahu, Rasulullah suka tidur di pangkuan istrinya Siti Aisyah. Suka tidur di pangkuan, meletakkan kepala Rasul di pangkuan Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah membelai-belai rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang, kalau Pak itu tidur di sini, apa yang terjadi? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Suatu saat Siti Aisyah cemburu kepada madunya. Ini persoalan cemburu ini, Ibu. Bagaimana Nabi mengatasi persoalan cemburu antara istri 1, 2, dan 3. Siti Aisyah bilang, ya Rasul, ini yang madu yang di sana sopende, itang, mangkilat. Kau turun ke bahasa lorong Bakasang begitu. Artinya Siti Aisyah ingin menyampaikan kepada suaminya bahwa istri yang disayang oleh Rasul itu ada ceritanya, Ibu. Karena istri yang dicemburu itu kalau bikin masakan paling enak. Makanya Nabi kalau dari mana-mana suka singgah makan masakannya istri Rasul yang satu itu, saya lupa namanya. Nanti cari di Google. Oke, Siti Aisyah merasa cemburu. Dia bilang itu Rasul, biar dia makanan sadap. Tapi kita ini kan masih muda. Apa Rasulullah bilang? Ya Aisyah, jangan engkau berkata seperti itu. Seandainya kalimatmu itu dicelupkan ke dalam lautan, kau lihat lautan akan berubah warna karena engkau telah bergibah kepada madumu.
Itu cerita pertama. Cerita kedua, Siti Fatimah putri Rasul datang dengan air mata. Gara-gara Aisyah juga. Ada nama Aisyah sini? Alhamdulillahnya tidak ada. Menetes air mata Siti Fatimah mengadu kepada bapaknya. Apa katanya? Kalau turampe bahasa ya, Pak, ini Mamak Tiri. Kalau dia marah, cemburu, dia bilang begini, Fatimah, bilang pengenapi papa, maksudnya Nabi. Turampe bahasa ya, bukan begitu ke bahasa. Bilang pengenapi papa, selalu setiap kali kita buat kesalahan, mengenapi papa selalu jaga bilang, ya Aisyah, mengapa engkau tidak seperti Khadijah? Khadijah yang jadi tolok ukur. Sampai suatu saat Siti Aisyah sudah tahan. Dia bilang Fatimah, nah ini Fatimah ini kan anak Nabi dengan Siti Khadijah. Fatimah bilang pengenapi papa. Setiap kali kita dapat salah, selalu ngapain nama muncul. Kamu bilang pangana waktu nganape papa kawin dengan itu janda tua yang somati itu, dia so janda. Tapi waktu nganape papa kawin dengan kita masih perawan. Jadi sakit hati Fatimah, bilang ya Pak, masa dia bilang begitu? Rasulullah tersenyum, Rasulullah bilang apa? Ya Fatimah, tenang. Nanti besok-besok kalau dia bilang ulang begitu, ngana jawab. Betul, waktu papa kawin dengan ente perawan, tapi papa duda. Waktu papa kawin dengan Siti Khadijah janda, tapi papa seimbang tidak? Rasulullah mendidik begitu keluarganya. Kalau orang, kalau waktu tandu, semua itu barang-barang di dapur berbunyi semua. Dari mulai dia panci sampai dia galas. Itu cara Rasulullah mengajari putrinya, mengajari istrinya, mendidik. Jadi contoh yang diberikan oleh Rasulullah ada semua dalam sejarah sirah nabawiyah yang orang baca tadi dengan bahasa Arab. Jadi kalau boleh, kalau ini boleh sudah jono. Ada satu orang baca DP Arab, ada satu orang baca DP Indonesia. Kalau pas ada pertemuan-pertemuan mingguan, supaya rupanya Rasulullah dulu begini, Nabi begini, agar kita bisa jadi menjadikan Nabi sebagai teladan. Berikut, maaf ibu, ini baru pengantar, belum masuk maulid. Terakhir, ada seorang wanita namanya Hindun binti Umayyah. Siapa namanya ibu? Hindun binti Umayyah. Beliau digelar dalam sejarah dipanggil dengan Ummu Salamah. Siapa namanya ibu? Nama aslinya Hindun binti Umayyah. Karena anak pertamanya namanya Salama, maka dipanggil Ummu Salamah. Artinya ibunya Salamah. Suaminya dipanggil Abu Salamah. Nah, Abu Salamah ini wafat. Sedangkan Hindun ini cantik. Ini Ummu Salamah cantik. Sampai-sampai dia pernah dilamar oleh Abu Bakar. Pernah ditawari oleh Umar bin Khattab. Pernah diempati oleh Uthman bin Affan. Karena cantiknya, tapi bukan cantiknya yang kita bahas. Kesalehannya. Bisa dipaham, Bu? Nah, ketika suaminya meninggal, dia ibarat orang bilang patah hati, bukan patah hati. Apa itu kalau sudah patah semangat? Dalam ketidakpastian seperti itu dia datang mengadu kepada Rasulullah. Ibu tahu apa dia bilang? Ya Rasulullah, harapan dan harapanku telah dipanggil Allah. Tumpuan harapanku telah berpulang ke rahmatullah. Aku kini menjadi seorang janda. Oke. Yang banyak
laki-laki saleh ingin melamarku, pun mereka tidak mampu mengalahkan cintaku kepada almarhum. Cintaku kepada almarhum. Sampai hari ini ya Rasulullah, kebaikan suamiku tidak dapat kulupakan. Apa kata Nabi, Ibu? Nabi mengatakan, ya Ummas Salamah, kul, wahai Ummas Salamah, jangan begitu, tapi ucapkan doa. Apa doanya? Inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta. Punya Allah apa yang Allah ambil, termasuk pula milik Allah apa yang pernah Allah berikan. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Itu doa Nabi ajar kepada Ummu Salamah yang sudah janda. Artinya, jangan berkata begitu wahai Ummu Salamah, tapi ucapkanlah sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil, milik Allah pula apa yang pernah dia berikan. Ya Allah, berilah nilai pahala atas musibah kehilangan yang menimpaku, dan gantikanlah apa yang engkau ambil dariku dengan sesuatu yang lebih baik. Ini doa Ibu, dia baca setiap kali sholat. Dia mengadu, sampai dalam riwayat dikatakan arsy bergetar karena doanya seorang wanita yang minta agar suaminya Abu Salamah yang telah dipanggil oleh Allah digantikan dengan yang lebih bertakwa daripada Abu Salamah. Allah terima doanya. Allah terima doanya. Datang perintah Allah. Yang lebih baik daripada Abu Salamah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan perintah Allah melamarlah kepada Ummu Salamah. Ibu, bayangkan betapa hormatnya Allah dan Rasulnya kepada kaum perempuan. Makanya di mana-mana, saya dari Langowan, Tondano, Manado kemarin beberapa hari ini, undangan ibu-ibu. Kalau kita bicara begitu, senang sekali orang. Dari siapa? Makam Puji. Ibu, itu kisah awal Ummu Salamah. Setelah menjadi istri Rasul, setiap ayat Quran turun selalu cuma bunyi laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu. Semua ayat-ayat Quran turun di kala itu semua hanya menyebut laki-laki. Datanglah Ummu Salamah kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah perintah agama ini hanya untuk laki-laki? Untuk orang perempuan tidak ada? Ini protesnya Ummu Salamah. Nah, ketika dia protes, Allah langsung turunkan ayat yang berkaitan dengan perempuan juga. Perhatikan ayatnya. Terdapat pada Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Catat, baru lihat terjemahannya. Berapa Ibu? Al-Ahzab ayat 35. Apa bunyinya? Allah turunkan ayatnya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Al-Ahzab ayat 35. Artinya Allah katakan, hai Ummu Salamah, bagaikan seperti itu ya. Kalau kau bilang cuma laki-laki yang mendapatkan perintah dan kebaikan, tidak. Sesungguhnya muslim laki-laki kata ayat tadi, dan muslim perempuan, orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan, orang yang teguh mengerjakan perintah ibadah dari kaum laki-laki dan kaum perempuan, orang-orang yang laki-laki yang sabar dan perempuan-perempuan yang sabar. Oke, laki-laki yang bertakwa dan perempuan-perempuan yang bertakwa, laki-laki yang khusyuk dan perempuan-perempuan yang khusyuk. Oke, laki-laki yang bersedekah zakat dengan perempuan-perempuan yang berzakat, laki-laki yang puasa dan perempuan-perempuan yang berpuasa, laki-laki yang menjaga kehormatannya
dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Laki-laki yang selalu mengingat Allah dan wanita-wanita yang selalu mengingat Allah. A'adda lahum maghfiratan. Allah akan balas semua itu dengan apa? Ampunan. Satu. Wa maghfiratan. Bahkan Allah katakan wa ajran 'azima. Allah akan berikan baik yang laki-laki maupun yang perempuan selagi mereka taat dan bertakwa, Allah akan berikan pahala yang sangat besar bagi mereka. Jadi dalam soal pahala ibu, laki-laki perempuan tidak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau perempuan salat di musalla, apa di rumah, suami salat di masjid, beda pahalanya. Oh, tidak. Perempuan salat wajibnya dan salat sunnahnya afdal di rumah. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Laki-laki afdalnya sholat sunnah di rumah dan utamanya sholat berjamaah di masjid. Kenapa mesti sholat sunnah laki-laki di rumah? Nabi katakan nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Quran. Jangan cuma di masjid, rumahmu pula perlu cahaya. Terangilah rumahmu itu dengan sholat-sholat sunnahmu dan bacaan Quran. Bisa dipahami, Bu? Kalau perempuan, Ustadz, orang kan yang tidak Jumat, orang kan tidak dianjurkan berjamaah di masjid, bagaimana orang punya pahala? Allah Tuhan Maha Adil beritahu kepada Nabi, setiap sendok makanan yang kau suguhkan untuk suami dan anakmu mampu mengalahkan sholat berjamaah laki-laki di masjid. Makanya jangan banyak COD, jangan banyak GoFood. Karena to GoFood, yang dapat pahala Gojek. Biar lala baking, biar setengah mati, biar dintau DP resep, buka Google. Biar nanti korang DP rasa, garam talebe, manis tak kurang. Yang penting baking sendiri. Betul tidak ibu? Itu Pak Itua kalau dia sayang patoran, biar bagaram dia bilang sadap. Betul. Itu Pak Itua kalau dia sayang patoran, biar kesiang itu makanan bagaran dia bilang sadap. Oke? Biar itu nasi sudintok, mana bubur, mana nasi, tetap dia makan kesiang. Karena apa? Yang baking maitua. Betul tidak? Nah, yang terakhir. Yang terakhir. Ibu tahu siapa wanita pertama yang masuk surga? Angkat tangan, Ibu Ketua. Menurut informasi, wanita pertama yang masuk surga adalah Siti Fatimah binti Rasul. Mengapa Siti Fatimah binti Rasul yang masuk surga lebih dahulu? Karena dalam riwayat dikatakan ketika Siti Fatimah lewat di jembatan Shiratal Mustaqim, Allah perintahkan seluruh manusia menunduk, tidak boleh memandang kepada Siti Fatimah karena kemuliaannya luar biasa. Bisa dipahami, Bu? Mana lebih mustajab? Doa mama atau doa istri? Belum pernah dengar tuh? Mana lebih mustajab? Doa mama atau doa istri? Bukan mama. Mama. Mana lebih mustajab? Doa ibu apa doa istri? Ya. Nah, sedangkan ibu-ibu sendiri bingung, apalagi kita. Oke. Doa ibu mustajab untuk anaknya, sedangkan doa istri mustajab untuk suaminya. Jadi kalau ibu-ibu mau banyak doa, kasih banyak doa kepada suami. Karena kalau suami sejahtera, ibu-ibu senang. Bisa dipaham? Inilah maulid. Kita bermaulid menteladani Rasulullah SAW. Semoga apa yang disampaikan ada manfaat bagi kita semua. Insya Allah ke depan kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin. Amin. Al-Fatihah. Ala niyatil qabul wa tamami kulli sulh ma'mul wa ida hadratir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu musta'an wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.